Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Mr. P dan siklus kekerasan yang terus berulang. Assalamualaikum. Halo Mak. Kadang kita nggak menyadari bahwa ada korban KDRT di sekitar kita. Kadang kita nggak habis pikir, mengapa perempuan korban kekerasan begitu mudah memilih memaafkan. Bahkan yang mengecewakan, ada saja penceramah yang bilang wajar perempuan mengalami kekerasan. Nggak perlu cerita kemana-mana, yang sabar. Ketika itu malam lebaran, pintu rumah Mak Ugi diketuk orang. Mereka santai aja, udah biasa kalau malam lebaran banyak yang datang. Karena si nenek, ibunya Mak Ugi adalah orang tua yang sering dikunjungi warga sekitar. Apalagi malam lebaran, pada ngantar kue. Lumayan Mak Uginya. Tapi dugaan Mak Ugi malam itu meleset. Mereka pikir yang datang adalah tetangga untuk bersilaturahmi. Linda, adik ipar Mak Ugi, mengabarkan sesuatu. Mak Ugi udah denger tentang Mr. P? Tanya Linda. Mr. P adalah laki-laki pemabuk di desa itu. Tukang judi, pemakai narkoba, dan satu lagi Mak, tukang mukulin istrinya. Rupanya kemarin istri Mr. P datang ke rumah Linda dengan pipi sebelah kiri bengkak, benjol. Pokoknya dia habis ditonjok sama Mr. P. Tonjoknya kan gak main-main Mak, tonjoknya laki-laki mabuk pula. Setonjok-tonjoknya lah. Bekas tamparan itu masih ada. Lengannya juga ada bekas disulut sama rokok gitu. Rokok nyala itu ditaruh ke tangan istrinya Mr. P. Linda menjelaskan hal itu kepada Mak Ugi. Kaget Mak Uginya kan? Ini serius pikirnya. Kebayang wajah si Neneng, istri Mr. P yang lebam-lebam itu. Betapa sengsaranya Neneng. Apalagi badan Neneng yang boleh dibilang kurus rempeng lah. Selama ini dia nampak tertekan sekali menghadapi suaminya. Makan hati dia. Tiap hari ditampari. Jadi sekarang kayak mana kondisi Neneng? Tanya Mak Ugi sama Linda. Udah dijemput sama kakaknya, dilarikan ke Medan dia. Jawab Linda. Mak Ugi lega, udah betul itu. Jadi kalau ada kasus KDRT kayak gitu, yang pertama harus kita lakukan adalah selamatkan dulu korban dari kekerasan yang dilakukan suaminya. Jauhkan dia dari pelaku. Setelah itu, lukanya diobati. Itu tindakan pertama, luka fisiknya diobati. Kalau korban setuju, laporkan aja ke polisi. Habis itu visum. Atau segera visum kalau lukanya memang perlu pembuktian kita kan. Kalau urusannya polisi, laporan hasil visum itu diperlukan. Jadilah malam itu mereka membahas kasus KDRT yang dialami Neneng, tetangga sebelah rumah nggak jauh dari rumah Mak Ugi. Pelakunya Mr. P, suaminya sendiri. Setelah mengabarkan tentang Neneng yang menjadi korban KDRT dari Mr. P, tiba-tiba mereka mendengar keributan. Pas di rumah Mr. P, ada polisi yang datang rupanya. Mak Ugi dan suaminya menuju ke rumah Mr. P. Ternyata polisi mau melakukan penangkapan terhadap Mr. P atas laporan tuduhan melakukan KDRT terhadap istrinya. Oh, rupanya kan Mak, keluarga Neneng yang tadi menyelamatkan Neneng udah lapor sama polisi. Sayangnya malam itu rumah Mr. P kosong. Jadi polisi nggak menemukannya.
Hebohlah orang sekampung malam itu kan, Mak. Bagus memang. KDRT memang nggak boleh dibiarkan, lapor ke polisi. Ada kok undang-undangnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Undang-Undang PKDRT itu ada bunyinya kayak gini, Mak. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ini namanya kekerasan dalam rumah tangga. Lapor sama polisi, biar pelakunya nggak suka hati main hajar sama istrinya. Kan? Provokatif saya kan? Palak kan, Mak, tiap hari kok ceritanya KDRT. Hari itu, Mak Ugi minta izin gak masuk kantor tempatnya bekerja. Dia akan mengunjungi rumah Neneng untuk melihat apakah Neneng sudah pulang atau belum dan bagaimana kondisi kesehatannya. Tapi langkahnya terhenti karena si Linda, adik iparnya, muncul lagi. Oh ala kak, dasarlah si Neneng ini, kata si Linda. Bodoh kali pun, mau aja dia diajak balik lagi sama suaminya. Rupanya tadi malam Mr. P itu jemput si Neneng ke Medan, Kak. Makanya rumahnya kosong waktu polisi datang. Mau pula si Neneng dijemput. Aman lah Mr. P itu, kata si Linda dengan raut muka kesal. Aku masih mau ke rumah si Neneng, kata Mak Ugi. Udah izin aku gak masuk kantor pun, lanjutnya. Udah lama gak usah diurus. Udah akur kok orang dua tuh. Udah dimaafkannya Mr. P. Ku tengok tadi pagi, udah keramas pula si Neneng. Laporan ke polisi pun udah dicabut. Males lah mikirin si Neneng ini lagi, capek. Si Linda, adik ipar Mak Ugi, nampak putus asa. Mak Ugi menarik nafas panjang. Ditariknya lengan si Linda. Sini duduk dulu sini, katanya. Sebetulnya saya juga kesel dengan si Neneng ini. Banyak juga orang yang bilang si Neneng bodoh, mau kali dipukulin terus sama suaminya. Kalau menurut saya nggak gitu. Mana ada orang yang mau dipukuli terus, termasuklah si Neneng. Nggak mungkin dia mau dipukulin terus sama suaminya. Mak Ugi menjelaskan kepada Linda, adik iparnya. Tapi udah berkali-kali loh Mak Ugi, udah lapor polisi juga. Selalu kayak gini kasusnya. Balian lagi, mesra lagi, hamil lagi. Linda nampak merengut. Nah itu dia, yang lapor polisi kan keluarganya. Belum tentu atas persetujuan Neneng. Atau Neneng gak tahu kenapa harus melapor. Kalau dia lapor, bagaimana nanti nasib rumah tangganya? Apa yang akan terjadi nanti? Anak-anaknya cemana? Dan lain-lain, banyak yang dipikirkannya. Jadi, siklus kekerasan dalam rumah tangga itu selalu kayak gini nih, dengerin nih. Awalnya dimulai dengan adanya konflik. Begaduhlah orang itu kan sebagai suami istri. Biasalah begaduh, konflik. Ini awal, siklus pertama. Kalau ketegangan ini bisa diatasi, nggak terjadi apa-apa, biasa kan? Nah tapi seringkali siklus kekerasan dalam rumah tangga itu setelah konflik, begaduh, terjadi ketegangan, konflik makin tajam. Terus memuncak konfliknya dan terjadi ledakan. Terjadi kekerasan, disinilah main pukul, main tunjang, main tonjok, main rokok dari salah satu pihak. Tapi kebanyakan pelakunya suami, korbannya istri, itu kan yang sering kita lihat. Lalu konflik ini mereda. Setelah melakukan KDRT, biasanya suami akan berperilaku baik, mungkin minta maaf, lalu berjanji gak akan melakukan lagi, sehingga ketegangan mereda.
reda ketegangan, istri pun memaafkan. Nah, karena ketegangannya udah reda, istri memaafkan, mesra lagi. Ya udahlah, hamil lagi. Biasanya korban mudah memaafkan karena ada banyak alasan. Apalagi kalau korban udah punya anak, kayak si Neneng ini. Mempertahankan anak juga alasan untuk memaafkan. Atau rasa berdosa kalau nggak memaafkan. Ini doktrin agama kan. Berdosa nggak maafkan suami, gitu-gitu kan. Jadi perasaan berdosa ini juga menakutkan. Sehingga istri harus memaafkan. Merasa harus memaafkan. Kalau udah dimaafkan, udahlah, masuklah dia ke fase tenang namanya. Fase tenang, mesra lagi. Tapi biasanya ini nggak lama. Nggak lama, muncul lagi konflik baru, ketegangan baru, disusul ledakan baru, kekerasan yang mungkin lebih keras lagi. Itu makanya kita sering dengar, pertama ditampar sekali, ribut lagi, tampar 2 kali, ribut lagi, tampar ditunjang, ada bonus, tampar tunjang, ribut lagi, mungkin bunuh-bunuhan. Itu siklusnya semakin, kekerasannya semakin besar, konfliknya semakin tinggi. Kira-kira kayak gitu. Sampai fase ini, sebetulnya korban, orang kayak si Neneng itu, dia udah masuk perangkap, udah bingung, takut, udah semakin gak berdaya, sangat berharap pelakunya menepati janji waktu dia minta maaf dulu. Tapi sebetulnya gak akan pernah terjadi kalau, nah ini dia, kalau gak ada campur tangan pihak luar, siklus kekerasan dalam rumah tangga akan terus kayak gitu. Gak bisa diputus. Karena udah jadi pola yang mapan. Disinilah korban terjebak gak bisa keluar dari siklus itu. Udah bonyok-bonyok pun mukanya ditampari, dijemput sama suami, ya pulang. Inilah perlunya intervensi campur tangan pihak ketiga, kita ini. Seperti itulah penjelasan Mak Ugi kepada Linda. Keluarga korban yang nampaknya berpihak pada korban itu harus kita dekati, kita bantu, kita kasih arahan supaya penyelesaiannya sesuai dengan kepentingan korban. Bukan sekedar menjauhkan dari pelaku, tapi dari sisi korban kasih dulu dia pengetahuannya. Kekerasan itu apa? Ada undang-undangnya, bahwa dia harus keluar dari siklus ini. Dari sini kita mendekati dan sekaligus menguatkan korban. Itulah kenapa perlu pendampingan terus-menerus kepada korban kekerasan. Linda yang mendengarkan penjelasan Mak Ugi terdiam. Suaminya dari kejauhan yang ikut mendengarkan juga terdiam. Kali ini gak ngejek lagi dia, Mak. Hingga saat ini, kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap masalah individu. Bahkan ada yang bilang KDRT itu wajar, biasa konflik dalam rumah tangga. Karena perempuannya lebay sih. Jangan ya, Mak. Jangan bilang kayak gitu ya, Mak. Kita harus punya perspektif korban. KDRT itu pidana loh, Mak. Pidana. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda paling banyak 15 juta rupiah. 15 juta, Mak. 5 tahun, Mak, ancamannya. Jangan main-main. Jangan menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Oke, Mak, itu dulu ya. Semoga kita bisa membuat dunia ini lebih baik. Sebab di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jangan biarkan Mr. P berkeliaran di mana-mana. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.